Selamat pagi Pak Teddy, Pak Salomo, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang peristiwa sekitar proklamasi. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Cili. Nama saya Yalen. Nama saya Jeki. Nama saya Denzel. Nama saya Alvin. Selamat menyaksikan. Apa itu proklamasi? Proklamasi adalah piranti hukum yang menyatakan Indonesia telah merdeka secara de jure dan de facto kepada dunia. Dilanjutkan oleh Yalen. Peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia meliputi kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua yang menyebabkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan BPUPKI, serta peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi yang dirumuskan di Rumah Laksamana Maeda dan disepakati para tokoh bangsa dibacakan di Jakarta yang mengantarkan Indonesia menjadi negara merdeka. Dilanjutkan oleh Oli. Pembacaan naskah teks proklamasi dibacakan pada jam 10 Jumat 17 Agustus 1945. Dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat dan dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, apakah kalian tahu tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang tahu angkat tangan dong. Apakah kalian tahu tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama Insinyur Soekarno, Bapak Proklamasi dari tokoh sentral kemerdekaan Indonesia. Yang kedua Muhammad Hatta, pemberi ide semua tokoh perjuangan menandatangani naskah proklamasi. Ketiga Sayuti Melik, tokoh yang menyusun dan mengetik naskah proklamasi. Keempat Ahmad Sudarjo, penyumbang kalimat pada paragraf pertama pada proklamasi. Dilanjutkan oleh Denzel. Kelima, Soekarno. Soekarno adalah tokoh yang mengusung Soekarno dan Hatta saja. Soekarno dan Hatta saja menandatangani naskah proklamasi. BM Dia adalah tokoh yang menjadi wartawan yang menjadi saksi penulisan naskah proklamasi. Laksamana Maeda adalah tokoh yang rumahnya menjadi tempat proses naskah proklamasi. Wah, rumahnya menjadi tempat naskah proklamasi. Nah, itu saya. Fatmawati adalah tokoh yang menjadi bendera Pusaka Merah Putih yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Dan terakhir adalah Latif Hendra Diningrat, yaitu tokoh yang menjadi pengibar bendera pada 17 Agustus 1945. Dilanjutkan oleh Ciri. Di sini ada beberapa foto proklamasi seperti perjuangan, bendera dikibarkan, dan gambar Soekarno menyampaikan proklamasi. Sebelum mengakhiri presentasi ini, kita mempunyai beberapa pertanyaan yang bisa dapat hadiah ya. Pertanyaan pertama, apa itu proklamasi?
Ganti pertanyaan. Proklamasi adalah piranti hukum yang menyatakan Indonesia telah merdeka secara de jure dan de facto kepada dunia. Apa? Enggak ada pertanyaan mereka. Yang kedua adalah siapa itu Laksamana Maeda dan kenapa dia ada di 8 tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia? Apakah ada yang tahu? Laksamana Maeda adalah tokoh yang rumahnya menjadi tempat menyusun naskah proklamasi. Sekarang yang gampang. Siapa itu Fatmawati? Geser, hei. Di tengah. Ibunya Soekarno dan penjahit merah putih. Ke tengah. Maju. Maju. Istri Insinyur Soekarno dan yang menjahit bendera merah putih. Yang gak tertib jangan pilih. Yang gak tertib jangan. Terus apa itu proklamasi? Langit. 1, 2, 3. Hei, jangan nanya. Ayo. Cepat. Ini Mundur. Guru Rafael. Ayo, waktu. Waktu. Ini pertanyaan yang sangat mudah. Siapakah yang mengetik teks proklamasi? Di sini enggak ada. Mark aja. Ayo, waktu. Saya pilih. Enggak cukup. Ini pertanyaan akan lumayan sulit. Kapan teks proklamasi dibacakan dan di mana? Harus lengkap ya. Kalau nggak tahu jangan angkat tangan. 17 Agustus 1945 dan di kediaman Soekarno. Jalan mana? Jalannya.
Siapa yang bisa melengkapi? Siapa yang bisa melengkapi? Kurang ke tengah, ke tengah, ke tengah. Jalan Pegangsaan Timur nomor 57. Terakhir, saya satu bisa. Bekado. 1, 2, 3. Amora. Maju. Bagus Amora. Maju. Jalan Pegangsaan. Terus. Salah. Kesempatan sudah habis. Habis. Jawabannya adalah jam 10 pagi Jumat 12 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Siapa itu DM dia. Yang termasuk 8 tokoh proklamasi. Sudah cukup. Oke, jadi jawabannya adalah dia adalah wartawan yang menjadi saksi penulisan naskah proklamasi. Sebelum kita menutup ini, kita mempunyai pantun. Dari gigi terima kasih. Kelompok 3.